kepada pemerintah Kota Cilegon untuk membangun Cilegon ini dari pinggiran desa. Jangan hanya ngebangun di tengah. Supaya apa? Supaya terjadi pemerataan ekonomi dan ekonomi juga terdongkrak. Makanya saya katakan pada seluruh kader PDI Perjuangan, bila mana terpilih gitu loh, membangunlah dari perkampungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa BJTV. Saya Herman Yakub. Malam ini saya berjumpa dan akan berbincang-bincang bersama caleg provinsi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon, Dapil Banten 12, nomor urut 1. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Haji sehat juga ya? Sehat. Pak Haji kayaknya harus benar-benar fresh juga nih ya. Karena waktu sudah mendekati nih ya. Pak Haji, sebagai ketua wilayah daripada Kota Cilegon sendiri. Iya kan Pak Haji? Apa Pak Haji akan menjadi dewan untuk di provinsi Banten ya Pak Haji? Dapil Kota Cilegon ya. Banten 12. Banten 12 ya. Pak Haji, waktu ini kan sudah dekat nih ceritanya. Udah persiapan sejauh apa nih Pak Haji? Pastinya fisik harus. Udah tuh pikiran sekarang sudah harus lebih kuat lagi nih. Betul. Nah, bisa Pak Haji sampaikan seperti apa sih persiapannya sekarang ini? Iya. Terima kasih sebelumnya. Ya, selamat malam. Saya Haji Reno Yanuar, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon. Kebetulan saya mencalonkan di DPRD Provinsi Banten, Banten 12, Kota Cilegon. Jadi Kota Cilegon itu 43 kelurahan, 8 kecamatan pemilihannya di 1253 TPS. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa bermakna dan juga bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilegon tentunya. Jadi memang Kota Cilegon ini kan sebagai kota industri ya, terbesar se-Asia Tenggara, di mana Cilegon ini sebagai ujung baratnya Pulau Jawa. Dan juga kita sudah mengetahui pabrik kita ini pabrik yang memang cukup luar biasa, dan kita di sini ini padat modal. Jadi maka dari itu saya mencalonkan diri ini memang tujuannya adalah bagaimana masyarakat Kota Cilegon itu bisa benar-benar sejahtera dan makmur. Bagaimana caranya sejahtera dan makmur? Ya karena memang Cilegon itu sebagai kota industri padat modal, itu UMKM di Kota Cilegon ini belum maksimal. Yang disebut namanya hilir ya, karena kita ini kan hulu. Nah hilirnya ini, ini yang belum maksimal kalau menurut saya. Karena memang bantuan permodalan UMKM di Kota Cilegon ini belum maksimal. Makanya saya tergugah hatinya untuk bagaimana saya itu bisa membantu masyarakat Kota Cilegon. Karena memang Cilegon ini masih banyak ya pengangguran ya. Pengangguran di Kota Cilegon, dan juga posisinya yang memang Kota Cilegon ini saya lihat ya lulusan-lulusan SMA ini masih banyak yang nganggur. Gitu. Memang tidak harus semua kerja di pabrik, tetapi kan setidaknya 80% masyarakat Kota Cilegon yang memiliki KTP Cilegon minimal 5 tahun itu harus diprioritaskan oleh industri setempat. Jadi pendatang-pendatang yang di Kota Cilegon ini kalau memang posisinya dia baru datang di Kota Cilegon, ya kalau bisa itu jangan langsung bisa bekerja gitu loh. Yang saya lihat kan banyak yang tidak memiliki KTP Cilegon, contoh yang ngontrak-ngontrak itu ya, gitu loh. Nah itu justru banyak yang bekerja di industri, gitu loh. Banyak, dan saya sudah survei dan saya juga sudah turun ke lapangan. Bahkan yang memiliki KTP Cilegon itu banyak sekali yang kerja di Kota Cilegon gitu, yang tidak memiliki KTP Cilegon ya. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh. Tapi alangkah baiknya 80% masyarakat Kota Cilegon itu lebih diprioritaskan.
Nah, kalau berbicara masalah katanya SDM, ya itu tugas daripada pemerintah untuk bagaimana pemerintah ini ya melatih SDM di Kota Cilegon ini supaya SDM-nya unggul. Iya. Dengan perbanyak lagi pelatihan-pelatihan, ya kalau perlu nanti BLK itu kita bangun di setiap kecamatan, gitu loh. Karena kan kalau posisinya dari Ciwandan harus datang ke Jombang, ya. Itu kan jauh sekali gitu loh, karena BLK kita kan ada di Jombang ya kalau nggak salah ya sekarang ini. Kalau posisinya datang kan dari Ciwandan kan cukup jauh. Bagaimana di Ciwandan juga kita siapkan BLK. Jadi di 8 kecamatan itu satu kecamatan minimal 1 BLK. Nah BLK itu harus bekerja sama dengan industri, gitu loh. Supaya apa? Supaya ada tanggung jawab daripada industri. Anggarannya dari mana, Reno? Ya kan? Anggaran kita ada CSR, ada Corporate Social Responsibility, di mana CSR ini, ya kan, harus digunakan, ya, untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Terutama salah satunya itu pelatihan-pelatihan UMKM, ya kan? Terus juga pelatihan-pelatihan untuk masuk ke dalam industri, baik itu misalkan pelatihan piping, ya kan, electrical, mechanical, ya kan, welder, operator, ya kan, dan apapun itu bentuknya yang memang dibutuhkan oleh industri. Setelah mereka memiliki keahlian, itu bisa langsung dipekerjakan di industri setempat, gitu loh. Jadi dari kita untuk kita. Artinya tidak lari dari kemanapun gitu ya, Pak? Iya, jadi benar-benar diprioritaskan masyarakat Cilegonnya, gitu loh, yang memiliki KTP minimal sudah berdomisili di Kota Cilegon itu 5 tahun. Begitu kira-kira. Artinya ada tahapan ya, untuk mencapai menjadi seorang warga khusus Kota Cilegon memiliki KTP itu sendiri. Ya, harus karena memang kan satu mereka supaya bayar pajaknya di Kota Cilegon, ya kan? Jangan sampai mereka mencari nafkah di Kota Cilegon tetapi membayar pajaknya bukan di Kota Cilegon, kan begitu? Karena menyangkut masalah pajak juga, pendapatan daerah juga tentunya, kan begitu? Karena ya boleh dilihat setiap sore itu kalau masuk Cilegon Timur itu banyak mobil-mobil yang keluar dari Cilegon, gitu. Nah pagi itu jam 6 jam 7 banyak mobil-mobil yang masuk ke Kota Cilegon. Artinya apa? Artinya banyak masyarakat di luar Cilegon yang bekerja di Cilegon. Tapi saya lihat di lapangan, ya maaf, ini kenyataan real. Setiap saya sosialisasi di lapangan, Pak Reno, bagaimana anak saya masih nganggur, sedangkan lulusan SMK, bahkan ada yang S1 juga, gitu loh. Nah, inilah sebetulnya PR daripada pemerintah dan juga wakil rakyat untuk bagaimana ya membuat satu program, baik itu permodalan UMKM yang dijanjikan juga oleh pemerintah, ya kan? Janji pemerintah itu kan 25 juta loh permodalan, ya kan? Karena saya tanya, apakah sudah terrealisasi bantuan modal 25 juta untuk UMKM, ya kan? Yang dihembuskan oleh pemerintah Kota Cilegon. Itu sampai sekarang belum, malah pinjaman itu hanya 1 juta. Itu pun harus ada usahanya dulu, gitu loh. Ya mereka itu kan pinjam itu kan buat usaha. Kalau disurvei harus ada usahanya dulu, mau sampai kapan mereka bisa usaha? Bagaimana terciptanya UMKM itu sendiri gitu berarti? Begitu kira-kira. Nah ini yang posisinya menjadi PR daripada PDI Perjuangan tentunya. Untuk bagaimana Cilegon itu menjadi Cilegon yang baldatun toibatun warabun kufur. Seperti itu, Kak. Artinya memang PDIP ini benar-benar untuk memberikan suatu kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang memang membutuhkan hasil yang memang mereka minimal tidaknya UMKM itu berjalan dengan sewajarnya, dan juga tenaga kerja juga memang harus diprioritaskan khusus masyarakat Cilegon itu sendiri, gitu Pak. Betul. Tapi sejauh ini bagaimana dalam sudut pandang kita kan pernah kita lihat kayaknya banyak sekali membicarakan masalah UMKM, masalah daripada pengangguran, katanya akan memberikan suatu bagaimana caranya pengangguran itu akan berkurang. Bahkan kalau bisa tidak ada pengangguran itu kalau bisa gitu kan. Tapi kan sejauh ini tidak terlihat itu. Bagaimana dalam sudut pandang PDIP sendiri, Pak? Ya, karena begini loh. Ini kan kita 43 kelurahan 8 kecamatan. Kurang lebih itu kita ada 1162 RT, 298 RW. DPT kita itu 324.000. 1.253 TPS. Tentunya bahwa pemerintah itu harus banyak turun ke masyarakat.
melihat kepada masyarakat, gitu loh. Jangan hanya sebatas laporan, gitu loh. Karena masyarakat itu tidak butuh hanya penghargaan, Pak. Tapi realitanya, ya, itu harus jelas untuk masyarakat, gitu loh. Karena masyarakat itu bagaimana, ya, anak-anaknya di rumah bisa jajan, ya kan? Bisa makan, gitu loh. Mereka bisa bayar listrik, gitu loh. Bisa bayar kontrakan. Itu realitanya seperti itu loh, sekarang di lapangan, gitu loh. Terus bagaimana mereka itu, ya, tidak sampai pinjam ke pinjol. Karena banyak masyarakat Kota Cilegon ini sekarang yang terjebak pinjol, gitu loh. Nah, ini harus peka pemerintah Kota Cilegon. Bagaimana caranya, ya, bantuan UMKM ini jangan dipersulit, jangan terlalu birokrasi, gitu loh. Dan juga pemerintah Kota Cilegon ini harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder, gitu loh. Karena apa? Karena pinjol itu lebih mudah loh pinjamannya, ya kan? Paling dengan cukup KTP, dengan dia cukup foto, ya kan? Ya kan dia dapat. Tapi bunganya besar, ya kan? Itu kenyataannya, ya kan? Akhirnya mereka posisinya terjebak di situ, ya kan? Jadi gali lubang tutup lubang. Untuk membayar pinjol lagi dia pinjam lagi ke sini. Untuk bayar lagi ini pinjam lagi ke sini. Yang ada malah mereka membengkak hutangnya, gitu loh. Nah, inilah masyarakat inilah yang harus kita bantu. Pemerintah harus hadir di sini, gitu loh. Jangan sampai posisinya, ya, pemerintah ini, ya, seolah-olah hanya melihat kulitnya saja. Oh, Cilegon ini sudah sejahtera. Sejahtera di mana? Buat siapa kesejahteraan itu? Karena kesejahteraan itu harus adil, sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kan begitu? Nah, maka dari itu saya himbau kepada pemerintah Kota Cilegon untuk membangun Cilegon ini dari pinggiran desa. Jangan hanya ngebangun di tengah. Supaya apa? Supaya terjadi pemerataan ekonomi dan ekonomi juga terdongkrak. Makanya saya katakan pada seluruh kader PDI Perjuangan, bila mana terpilih, gitu loh, membangunlah dari perkampungan, membangunlah dari pinggiran. Supaya apa? Supaya terjadi pemerataan keadilan, pemerataan ekonomi, supaya masyarakat itu, ya, benar-benar bisa diperhatikan seluruhnya, bukan hanya pusat kota saja, gitu loh. Karena memang Cilegon ini, ya, maaf ya, yang saya katakan masih banyak kekurangannya, dan inilah tugas daripada PDI Perjuangan untuk bagaimana Kota Cilegon itu, ya, bisa menjadi Kota Cilegon yang lebih baik. Tapi kan kalau saya perhatikan dan saya pernah juga melihat, pemerintah juga kan sudah memberikan suatu dorongan, Pak. Ya. Dorongan yang merupakan daripada UMKM itu sendiri. Memang nominalnya memang ada beberapa yang memang tidak sesuai, bukan tidak sesuai ya Pak ya. Nominalnya itu kan ada aturannya gitu Pak. Tapi kan bagaimanapun juga segmentasi dari pemerintah itu sendiri harusnya tetap mendorong yang seperti Bapak sampaikan tadi. Jangan diberikan dengan nominal yang tidak sesuai kan gitu. Bagaimana mereka akan berkembang kalau seperti itu gitu kan. Nah, PDI sendiri melihat sosok seperti itu, melihat kondisi, bukan sosok ya Pak, maaf. Kondisi yang seperti itu, apakah jelas dilihat dari sosok mata daripada PDIP sendiri? Ya, jadi sebetulnya begini, kita itu jangan hanya mengandalkan APBD. Pemerintah Kota Cilegon itu jangan hanya mengandalkan APBD. Kita itu ada CSR loh, Corporate Social Responsibility. Berapa triliun pembangunan industri di Kota Cilegon. Sebetulnya salah kalau Cilegon itu masih banyak penganggurannya. Dan salah juga bila mana Kota Cilegon itu tidak bisa membantu permodalan UMKM secara maksimal. Sebetulnya bisa. Kalau kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Siapa stakeholder itu? Yaitu pelaku usaha. Siapa pelaku usaha itu? Industri. Ya kan? Di mana industri itu bisa membantu permodalan menggunakan CSR, Corporate Social Responsibility. Apalagi kita kan sudah ada Perda namanya CCSR, ya kan? Cilegon Corporate Social Responsibility, ya kan? Tinggal bagaimana pemerintah Kota Cilegon, ya, ada niat tulus untuk membantu masyarakat, gitu loh. Ya kan, untuk bagaimana industri juga bergotong royong semua membantu masyarakat. Didata seluruh masyarakat yang memang tidak mampu, ya, dilatih mereka UMKM, apakah mereka dagang nasi uduk, ya kan, apakah mereka dagang kue, ya kan, dagang es krim, dagang bakso, dagang siomay, dagang ketoprak, ya kan. Nah, setelah mereka sudah dilatih itu, ya, itu CSR itu langsung membantu, gitu loh.
kepada masyarakat yang dilatih tersebut. Sudah otomatis pasti masyarakat itu akan terbantu ekonominya, gitu loh. Nah kalau pinjaman maaf sekarang 1 juta dapat apa? Sedangkan masyarakat misalkan karena sudah lama nganggur, mereka punya hutang di warung, ya kan, hutangnya besar, ya kan, gitu loh. Hutangnya ada 500.000 misalkan, ya kan, karena dia sudah lama nganggur, tapi setiap hari mereka harus makan, mau tidak mau kan, nggak mungkin kan melihat anak-anaknya kelaparan, kan begitu, ya kan. Akhirnya mereka mau tidak mau harus menghutang untuk bisa makan anak-anaknya, kan begitu. Nah, mau tidak mau, karena dia selalu ditagih, ya kan, apalagi dia punya pinjaman pinjol, akhirnya pinjaman modal yang 1 juta itu untuk bayar pinjol, itu pun belum cukup, gitu loh. Ya akhirnya usahanya tidak jalan. Jadi minimal kalau menurut saya, kalau PDI Perjuangan itu menang, minimal itu bantuan UMKM permodalan itu harus 10 juta. Minimal ya Pak ya? Minimal, gitu loh, tanpa bunga, minimal. Gitu loh. Dan itu nanti kita akan libatkan semua stakeholder, baik itu tingkat RT, RW, kelurahan, ya kan, kecamatan, baik itu dinas ya, untuk mendata semua supaya ada keadilan di sini. Jangan sampai hanya faktor kedekatan, ya kan, dengan oknum pejabat gitu loh. Mereka dibantu, ya kan, gitu loh. Nah, karena banyak loh hal-hal yang memang selama ini banyak bantuan-bantuan itu yang nggak nyampe kepada mereka. Padahal mereka itu benar-benar masyarakat tidak mampu, gitu loh. Nah, PDI Perjuangan, khusus Kota Cilegon, bagaimana pemerataan keadilan untuk masyarakat Kota Cilegon ini benar-benar terwujud. Menjadi Cilegon yang unggul, Cilegon yang maju, ya, Cilegon yang sejahtera, Cilegon yang makmur. Itu cita-cita daripada PDI Perjuangan. Saya menarik dari Bapak sampaikan tadi adalah jangan sampai pendekatan emosional terhadap yang sekeluarga misalkan ya. Tapi kan sejauh ini banyak yang melakukan seperti itu, Pak. Nah, apabila itu terjadi dengan PDIP sendiri yang memang udah konsepnya akan memberikan kepada tidak pemilih pada siapapun juga, tidak harus orang dekat, tidak. Bagaimana kalau sampai ada yang melaksanakan dengan cara orang yang berdekatan secara emosional, kata Bapak tadi? Ya, kan di sini kita bicara pemimpin ini harus tegas, harus juga berani, harus juga jujur. Karena jujur saja tidak cukup menurut saya. Kalau dia tidak punya keberanian. Berani saja juga tidak cukup kalau dia tidak jujur. Ya kan? Betul ya? Dan dia juga harus tegas. Tegas dalam arti bagaimana dia bisa memutuskan sesuatu itu berdasarkan profesionalitas. Bukan hanya faktor kedekatan. Gitu lah. Kalau hanya faktor kedekatan, dia tidak bisa bekerja dan dia tidak mumpuni dan tidak layak, ya kan, untuk kita bantu atau kita angkat, jangan dong. Jangan dipaksakan. Cilegon ini mau dibawa kemana? Ya akhirnya Cilegon ya pembangunannya ya tidak maksimal, gitu loh, ya kan? Yang harusnya Cilegon ini ya selama 3 tahun ya itu harus pembangunannya lebih besar loh dari sekarang. Gitu loh, harus lebih baik dari sekarang, gitu loh. Artinya PDIP sendiri harus komitmen dong ya Pak ya? Harus, wajib. Tidak lagi. Kalau andaikan dalam arti anggota daripada PDIP melakukan itu sendiri Pak, itu apa yang akan dilakukan? Jelas, PDIP? kita posisi itu ada teguran secara tertulis. Secara tertulis teguran ya, 1, 2 ya, dia tidak melakukan itu langsung kita PAW. Itu nggak ada cerita buat kita, karena kita itu tegas, partai wong cilik. PDI Perjuangan itu ruhnya rakyat kecil. Bagaimana kita harus menangis dan tertawa bersama rakyat, gitu loh. Jangan sampai mengorbankan rakyat. Karena pemimpin itu, pejabat itu digaji oleh rakyat. Mereka itu makan dari rakyat, gitu loh. Makanya ya Pak Ganjar Pranowo dikatakan sebagai presiden rakyat, gitu loh. Iya kan? PDI Perjuangan itu selalu diajarkan bagaimana posisinya rakyat itu ya lebih diutamakan dari kepentingan apapun, gitu loh. Rakyat itu harus diistimewakan, harus menjadi nomor terbaik, gitu loh, di kehidupan kita, gitu loh. Nah ini yang posisinya rakyat ini ya harus benar-benar bisa diajak diskusi terus dengan kita, gitu loh, ya kan? Dengan cara apa ya? Kitanya harus turun ke masyarakat. Ya kan, seperti inilah kita ngobrol dengan masyarakat, apa sih keluhan masyarakat, gitu loh, ya kan. Kalau tidak seperti itu pemimpin, ya mau bagaimana Cilegon ke depan bisa lebih baik. Karena gini loh, masyarakat ini bukan cukup dengan penghargaan loh. Masyarakat ini ya, dia minta
realisasi yang sudah dijanjikan oleh pemimpin pada waktu dia dipilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Kenapa wakil rakyat itu harus berani ngomong? Karena memang tugasnya wakil rakyat itu ngomong. Gitu loh. Karena memang tugas daripada legislatif itu kan 3. 3 tugas daripada legislatif itu adalah controlling, budgeting, legislasi. Gitu loh. Jadi mengontrol seluruh kinerja eksekutif, ya kan? Kalau ada kinerja eksekutif ya yang tidak baik ya, yang tidak mengarah kepada kepentingan masyarakat, gitu loh. Dan dia tidak peduli dengan masyarakat, dia wajib untuk ditegur, gitu loh. Dan posisinya budgeting, budgeting itu yang menganggarkan seluruh kebutuhan, ya kan, yang ada di APBD, gitu loh. Baik itu pelayanan kesehatan, ya kan, baik itu pendidikan, ya kan, baik itu infrastruktur, ya kan, dan lain sebagainya, gitu loh. Legislasi, ya, yang membuat perda, peraturan daerah, ya, yang ada di pemerintah Kota Cilegon dan juga Pemprov, pemerintah provinsi, seperti itu. Artinya bahwa wakil rakyat yang dipilih itu harus benar-benar dia jujur, dia berani, dia tegas, gitu loh, ya kan, gitu loh. Dan posisi inilah yang sebetulnya harus dipahami oleh masyarakat Kota Cilegon. Siapa yang harus dipilih? Benar-benar tidak dia dipilih itu, benar-benar tidak dia nanti akan mementingkan masyarakat. Ya kan? Jangan sampai memilih wakil rakyat itu karena faktor uang. Gitu loh. Kalau faktor uang yang ada, ya kan, akhirnya mereka kerjanya, kamu sudah dibeli. Ya kan? Gitu loh. Jadi melihat itu harus dari kredibilitasnya, dari kapabilitasnya, integritasnya. Kapabilitasnya bagus nggak nih calon ini, gitu loh. Setelah sudah dipilih benar-benar tidak membela masyarakat, gitu loh. Kalau dia tidak membela masyarakat, ya ngapain? Cukup dengan dibayar 100-200 ribu, konyol masyarakat. Yang ada mereka akhirnya, kamu sudah dibeli, ya kan? Akhirnya mereka kerjanya nggak serius untuk membantu masyarakat, karena wakil rakyatnya mengeluarkan uang sampai jadi. Nah, itu yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Pilihlah wakil rakyat yang benar-benar amanah, supaya Cilegon menjadi Cilegon yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kan itu menjadi suatu kenyataannya ya Pak ya. Tapi kalau kita bicara masalah kampanye atau masalah sosialisasinya, mengangkat segala apanya dan membuatkan suatu kebijakan bagaimana bla 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 bla. Tapi kenyataan ketika dia sudah duduk di dalam parlemen itu sendiri, kadang-kadang mereka tidak memahami apa maunya rakyat itu yang sudah dia pilih. Padahal dasar awalnya memilih ini suatu pilihan yang tepat. Ternyata ketika itu tidak tepat. Itu bagaimana Pak? Ya, karena masyarakat itu bisa melihat dari jejak digital. Jejak digital daripada caleg. Mereka itu bisa melihat bahwa pernah tidak sih, gitu loh, Haji Reno Yanuar ini membantu masyarakat. Kan begitu. Dilihat tegas nggak sih Haji Reno Yanuar ini, benar-benar tidak sih memilih masyarakatnya, gitu loh. Di situ akan terlihat. Kalau memang Haji Reno Yanuar itu posisi membela masyarakat, bantu. Kalau tidak membela masyarakat ya jangan, gitu loh, ya kan? Tapi bukan karena faktor uang. Artinya kita harus cerdas dong untuk memilihnya, gitu kan loh. gitu ya. Karena ini untuk masa depan Kota Cilegon, ya kan? Jangan sampai Kota Cilegon ini ya akhirnya pembangunannya tidak maksimal, gitu loh. Harus benar-benar kita mengedepankan hati, gitu loh. Bukan karena nafsu, ya kan? Bukan karena faktor X. Apalagi kalau kita dibayar, ya kan, gitu loh, ya kan, janganlah, gitu loh. Kita harus bisa melihat jejak digitalnya. Supaya apa? Supaya Cilegon itu bisa seperti kota Surabaya, ya kan. Ujung timurnya Cilegon itu kan Surabaya, Banyuwangi, ya kan. Bagaimana kota Surabaya bagusnya? Kita ini ujung barat loh, Pulau Jawa, ya kan. Masa kita nggak mau sih infrastrukturnya seperti kota Surabaya? Surabaya itu dipimpin oleh PDI Perjuangan. Wali kotanya dari PDI Perjuangan. Banyuwangi juga dari PDI Perjuangan kan? Gitu loh. Saya mau seperti itu. Gitu. Artinya punya perkembangan lah ya untuk dia duduk di posisi itu ya. Pak, saya mau bertanya dengan Bapak ya. Ketika Bapak menjadi seorang duduk di parlemen itu sendiri, kan katanya banyak sekali nih PR-PR yang ada di Kota Cilegon. Selain daripada UMKM, pengangguran atau kemiskinan, kayaknya infrastruktur juga perlu dilihat juga nih Pak. Banyak sekali infrastruktur kita khususnya jalan lah ya.
jalan-jalan yang digunakan. Kadang-kadang kerusakan yang tidak tahu, tahu yang nggak rusak diberesin, yang rusak tidak diberesin. Itu bagaimana Pak? Kalau parlemen, ketika Bapak nanti duduk di parlemen, apakah itu menjadi PR yang sangat besar atau bagaimana nanti? Infrastruktur itu menurut saya sangat penting ya. Iya. Karena infrastruktur itu bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Betul. juga. Kalau tidak ada jalan dan jalannya tidak bagus, bagaimana ya UMKM itu bisa berjalan? Karena UMKM itu akan berdiri pasti di pinggir-pinggir jalan tentunya, iya kan? Iya. Nah, ini yang posisinya menjadi skala prioritas juga untuk PDI Perjuangan. Khusus Kota Cilegon, bagaimana infrastruktur di pinggiran kampung itu, ya, itu bisa dibangun secara merata. Saya katakan tadi, infrastruktur jalan-jalan di perkampungan ini masih banyak yang belum tersentuh, gitu loh. Masih banyak posisinya ya infrastruktur di Kota Cilegon ini yang belum maksimal. Nah, saya mau infrastruktur di Kota Cilegon ini benar-benar dibangun ya dari pinggiran kampung. Nah, supaya apa? Supaya ada pemerataan ekonomi. Contoh, kita katanya Cilegon ini modern. Iya, betul. Tapi lapangan road race saja kita nggak punya loh. Betul nggak? Betul. Setiap malam Sabtu, malam Minggu ya, itu banyak balapan liar di depan Ramayana. Iya. Dan banyak juga yang sudah terjadi kecelakaan. Nah, ini harusnya pemimpin Kota Cilegon ini melek matanya gitu loh. Bagaimana itu siapkan infrastruktur lapangan road race supaya apa? Supaya kita bisa menampung ya hobi-hobi pembalap itu ya, kita latih di situ dan itu akan bisa menjadi atlet. Kalau sudah menjadi atlet kita lombakan, kalau menang kan mendapat nama harum juga Kota Cilegon. Betul. Iya kan? Menciptakan atlet itu sendiri ya. Dan memang kota modern itu harus sudah punya lapangan road race. Harus. Ya kan? Ya cukup dengan 2 hektar lah lapangan road race itu, nggak terlalu besar kok. Di jalan lingkar itu masih banyak kok lahan-lahan kosong, kan begitu? Betul. Ya kan? Nah, ini saya mau bagaimana Cilegon ini benar-benar ya bukan hanya bagus di luar saja, tapi juga posisinya di dalam, di pelosok-pelosok juga Cilegon ini benar-benar bisa terlihat baik gitu loh. Karena jangan salah loh, Kota Cilegon ini terkaya loh, nomor 4 loh. Betul. Se-Indonesia loh. Iya. Iya kan? Betul nggak? Betul. Iya kan? Terkaya se-Indonesia. Harusnya lapangan road race itu sudah harus punya. Iya. Terus rumah susun milik ya buat orang-orang tidak mampu ya itu juga harus ada Benar. dengan cicilan ya tanpa bunga. Sudah ada belum rumah susun milik yang buat orang-orang tidak mampu yang tidak memiliki rumah? Oh, belum ada kayaknya. Nah, itu harus bisa diwujudkan kalau memang Cilegon itu menjadi Cilegon yang modern, ya kan? Iya. Supaya apa? Supaya masyarakat yang tidak mampu, yang masih ngontrak-kontrak, yang tinggal di tempat-tempat kumuh, ya, itu bisa kita rawatin, kita taruh di rumah susun milik. Dan itu menjadi cita-cita PDI Perjuangan Kota Cilegon. Luar biasa. Supaya apa? Supaya masyarakat ekstrim, ya, masyarakat miskin ekstrim, ya, itu 0% di Kota Cilegon. Dan juga wilayah-wilayah kumuh ya, saya mau 0% di Kota Cilegon. Karena masih banyak loh wilayah-wilayah kumuh. Ya kan? Contoh di Merak tuh masih banyak loh wilayah kumuh. Nah, bagaimana itu dibenahi dengan baik? Jadi bukan hanya retorika-retorika seremonial saja. Gitu loh. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah eksekusinya, ya kan? Gitu loh. Realisasinya. Itu yang diharapkan sama masyarakat sekarang. Artinya PDI benar-benar fokus untuk masalah itu ya Pak ya? Jelas. Pak, kembali lagi. Masalah peraturan lalu lintas yang saya lihat. Iya. Sebetulnya kota itu kan tidak ada lagi mobil-mobil yang memang kapasitinya besar. Tapi saya lihat kenyataannya di Cilegon itu ada gitu kan. Sepertinya ada timing waktu lah ya, jam sekian. Tapi saya lihat mobil-mobil besar itu, ini kan kota yang memang udah tertata kan gitu ya. Tapi masih terlaksana itu Pak. PDI sendiri melihat di sisi seperti itu bagaimana Pak? Apakah mau ada perubahan daripada mobil besar itu tidak boleh masuk lagi ke kota? Karena kalau saya lihat setiap kota itu kan tidak ada mobil yang kapasitasnya besar. Tapi di Cilegon masih melakukan dengan itu. Bagaimana nih peraturan lalu lintasnya sendiri dari sudut pandangnya PDIP? Iya, kalau PDI Perjuangan sebetulnya kalau untuk truk-truk besar ya, bobot besar, kalau bisa jangan melewati kota lah. Ya kan, kalaupun ya melewati kota ya itu di atas jam 11 malam atau jam 12 malam lah, yang memang sudah sepi ya gitu loh. Terus juga posisinya ya sudah harus ada jalur khusus ya untuk mobil-mobil dan juga alat-alat berat.
Contoh kayak JLS ini sebetulnya bisa dibuat wisata kuliner loh, seperti di Jogja ya, Malioboro, ya kan, nggak ada mobil-mobil besar itu masuk ke situ, ada batasannya. Untuk industri bagaimana? Industri bisa kita lewatkan di jalur yang lain, gitu loh. Kan bisa juga industri itu masuk ke jalur ya di Cilegon Barat. Ya kan begitu, masuknya dari Grogol kan. Nah itu memang kawasan industri kan begitu. Jadi ada batas-batas waktu-waktu tertentu yang mobil-mobil besar itu kalau bisa jangan lewat jalur-jalur kota. Saya berharap seperti itu. Supaya apa? Supaya ya lebih terlihat baik lah kota Cilegon. Ya kan, gitu loh. Karena memang saya lihat posisinya ya maaf ya, bukan hanya mobil ya, trotoar sendiri juga masih belum mumpuni loh kota Cilegon ini. Oke lah kemarin diperbaiki ya kan, sampai dikasih kursi-kursi duduk sedikit gitu kan. Indah ya. Ya, dan memang itu usulan daripada PDI Perjuangan juga melalui fraksi PDI Perjuangan agar trotoar dari mulai Simpang sampai PCI itu harus ada jalan buat disabilitas. Karena jangan salah, orang Cilegon ini kan ya nggak semua sehat, pasti ada disabilitas. Ya kan? Ada tidak khusus penyeberangan untuk disabilitas. Yang lampu merah otomatis yang kita pencet dia berhenti mobil, kita bisa nyebrang, ya kan? Nggak ada toh, ya kan? Gitu loh. Dan juga ada tidak trotoar yang khusus di sekarang ini, yang dari mulai Simpang ini yang kita buat khusus untuk jalan disabilitasnya kan belum maksimal. Iya betul itu. Iya kan? Gitu loh. Dan juga ya maaf, masih banyak juga ya pedagang-pedagang liar yang nakal ya kan, yang memang dia dagang di atas trotoar ya, yang memang trotoar itu kan sebetulnya untuk pengguna jalan gitu loh, hak pengguna jalan gitu loh. Nah ini juga belum dibenahi gitu loh. Dan juga lampu-lampu hias ya kan. Iya betul. Di trotoar-trotoar mana lampu-lampu hias kita dari mulai Simpang itu sampai PCI ya kan, masih lampu yang dulu yang warna hijau kotak itu, ya kan gitu loh. Ya kan, yang ukiran-ukiran lampu bagus seperti di Surabaya itu belum maksimal di kota Cilegon. Nah, apalagi ini kalau masih ada truk-truk besar yang masuk di wilayah kota. Akhirnya kan kelihatannya kumuh, Pak. Dan akan rusak juga ya kondisi jalannya. Ya, bukan hanya rusak juga, tapi kelihatannya kayaknya nggak bagus ya dilihatnya. Seperti itu. Pak Reno sebagai ketua DPC, kayaknya cocok deh jadi wali kota nih. Karena saya lihat punya wacananya itu bagus sekali ya Pak ya. Artinya ya keinginan kita sih kepengennya untuk memperbaiki yang baik. Walaupun sekarang sudah bagus, mungkin semakin bagus lagi. Amin, gitu Pak. Ya Allah, amin. Pak Reno sendiri, saya sebagai seorang host daripada BJTP berandai nih. Semoga ini menjadi doa juga ya Pak ya. Amin, amin. Niat nggak Bapak untuk maju lagi kembali sebagai wali kota? Kalau saya sih kembali kepada masyarakat ya. Iya. Kalau masyarakatnya menginginkan, masyarakatnya merestui, masyarakatnya mau, ya saya harus mengikuti masyarakat. Iya. Tapi kalau masyarakatnya tidak mau, ngapain? Ya kan, gitu loh. Karena kan ini tujuannya kan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Jadi semua itu saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya buat apa kita nyalon kalau posisinya masyarakatnya tidak mau? Betul. Kan begitu. Iya. Ya kan? Makanya saya melihat posisinya udah saya dipilek dulu. Kalau misalkan masyarakatnya memilih saya, suara saya banyak, ya kan? Dan masyarakat mendukung saya untuk melanjutkan pilkada, ya saya harus mengikuti masyarakat. Kan begitu kira-kira. Betul, ya. Ya kan? Gitu. Tapi dengan Bapak sendiri kan punya dong keinginan untuk memperbaiki yang kita buat, yang tadi kita bicarakan kan gitu. Setidaknya dengan adanya wacana-wacana yang disampaikan dari Pak Reno sendiri, kayaknya cocok juga sih untuk jadi wali kotanya. Saya belum berpikir ke situ. Saya masih fokus di pileg. Saya masih fokus di pilpres. Bagaimana Pak Ganjar di Kota Cilegon juga menang. Karena saya sebagai ketua TPC. Ya, saya lagi terus bersosialisasi untuk bagaimana memenangkan Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar ini sebagai presiden rakyat. Ya, saya mau di Kota Cilegon ini ya Pak Ganjar bisa menang. Karena ada program-program baik loh dari Pak Ganjar juga, Pak. Gitu loh, kayak KTP Sakti kan. Gitu loh, KTP Sakti ini hanya cukup menggunakan nomor NIK KTP, itu manfaat semuanya itu masuk di dalam satu NIK itu. Contoh kayak PKH, ya kan? Contoh kayak KIS gitu loh. Contoh kayak apa namanya Kartu Indonesia Pintar, KIP dan lain sebagainya.
itu jadi satu masuk di dalam nomor NIK. Jadi posisinya ya tidak ada lagi kartu-kartu. Kadang-kadang kartu-kartu ini banyak ya, kayak PKH, Keluarga Harapan dan lain sebagainya. Itu banyak orang-orang yang tidak mampu juga tidak dapat. Maka dari itu ada program Pak Ganjar Mahfud ya, gitu loh. Bagaimana masyarakat tidak mampu ini benar-benar mendapatkan manfaat itu dengan menggunakan cukup dengan KTP. Artinya one card multi ya. Iya, gitu loh. Jadi satu KTP itu semua kartu, gitu loh. Jadi kita nggak pusing lagi naruh di dompet banyak kartu, ya kan? Gitu, cukup dengan KTP. Dengan satu KTP, semua manfaat untuk masyarakat bisa terwujud. Iya, Pak. Tadi kan bicara masalah Pilpres sendiri ya. Ya ibaratnya wacananya sekarang sebagaimana ya Pak Ganjar untuk bisa bergeming ya. Untuk Kota Cilegon sendiri Pak, gimana nih perkembangannya dari Pak Ganjar untuk menjadi Pilpres itu sendiri Pak? Iya, kalau saya sih optimis ya. Pak Ganjar ini bisa menang di Kota Cilegon karena memang masyarakat Cilegon ini kan cerdas-cerdas. Amin. Iya. Masyarakat Cilegon ini sangat cerdas, hanya belum diberikan kesempatan. Masih banyak yang belum diberikan kesempatan. Kalau berbicara Kota Cilegon itu cerdas-cerdas. Karena apa? Karena saya lahir di Kota Cilegon. Saya dibesarkan di Kota Cilegon, gitu loh. Saya tahu persis bahwa masyarakat Kota Cilegon itu cerdas, hanya belum diberikan kesempatan. Jadi saya optimis bahwa Pak Ganjar akan menang di Kota Cilegon. Saya yakin itu, karena semakin hari suara Pak Ganjar itu semakin naik, gitu loh. Kalau ada survei-survei yang mengatakan bahwa ya Pak Ganjar ya kan, gitu loh posisinya di bawah. Nah sekarang saya katakan, dulu juga kan Pak Prabowo surveinya menang, ya kan, di atas Pak Jokowi. Tapi kan yang menangnya akhirnya di TPS Pak Jokowi, kan begitu. Dan ini akan terjadi lagi nanti 2024. Saya yakin itu. Berarti punya keyakinan dong Pak untuk di Kota Cilegon. Pak bicara itu kan ke berandai bisa menjadi presidennya untuk menangnya di Cilegon. Kita bicara pahit nih Pak. Seandainya tidak diterima, maksudnya bukan tidak diterima, seandainya tidak terpilih menjadi presiden sendiri, bagaimana Kota Cilegon itu sendiri Pak? Ya karena kalau saya orangnya tidak bisa berandai-andai ya. Kalau belum terwujud. Karena hidup itu nggak bisa berandai-andai. Betul. Jalani seperti air mengalir, optimis, kerja keras, dan kerja cerdas. Baru kita tahu hasilnya seperti apa. Jadi nggak bisa saya berandai-andai, tapi saya optimis bahwa Pak Ganjar akan menang di Kota Cilegon. Artinya jangan terlalu banyak prediksi-prediksi ya. Tapi itulah PDIP ya. Iya, harus optimis gitu. Karena memang kita solid kan. Wow, apa namanya kader-kader kita itu solid lah. Pada dasarnya memang ingin mengajukan pada masyarakat-masyarakat yang di kecilnya itu ya Pak ya. Bukan karena masyarakat bawah ya Pak ya. Tapi masyarakat kecil yang bagaimana dia bisa mencapai kesejahteraan, bisa menselaraskan dalam hidupnya kan gitu. Betul. Semoga itu bisa tercapai. Amin. Semoga ya Allah, itu bisa dilancarkan sama yang kuasa, amin, Pak Reno. Ya Allah, amin. Oke, Pak Reno, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kayaknya saya pengen lebih banyak lagi nih, lebih panjang lagi. Tapi waktu kita sudah sangat terbatas. Pak Reno juga mungkin ada banyak kegiatannya. Terima kasih banyak Pak Reno. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih. Demikianlah saya berbincang-bincang dengan Pak Reno. Wah, orangnya sangat humble, welcome, dan juga big smile. Jadi itu yang menjadi suatu karismatiknya sih sebagai seorang Pak Reno. Semoga apa yang diinginkan dan dijalankan menjadikan kemudahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Saya Herman Yakub dari BJTV. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Semoga lebih menarik lagi apa yang akan kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.